Oke, halo, balik lagi di Alpha Y, saya KR. Kali ini kita akan bahas masalah apa itu investasi emas. Sebenarnya yang dalam kata investasi itu sendiri, kita buka ya, investasi menurut KBBI. Jadi emas menurut saya itu lebih ke mempertahankan nilai kekayaan sih. Jadi bukan eh, menambah keuntungan yang besar, tapi lebih ke mempertahankan nilai kekayaan karena tergerus inflasi itu sendiri. Kalau dari KBBI ngomong sih, investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Kadang investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Belum nggak bentuk uang sih, seperti barang, rumah dan sebagainya. Itu namanya investasi. Nah, kali ini saya mau bahas masalah emas ini. Kita ngomong investasi aja ya, lebih mudah daripada kita ngomong mempertahankan nilai kekayaan. Jadi sebenarnya sama aja sih. Sebenarnya nanti kedepannya emas juga akan menguntungkan, tapi dalam bentuk capital gain, dalam bentuk apa namanya, mempertahankan nilai keuntungan yang bertahan dari inflasi atau menyetarakan laju dari inflasi itu sendiri, sama seperti saham sebenarnya. Oke, langsung aja. Kalau untuk emas, jadi emas itu sendiri kita buka aja ya. Yang pertama, oke, nih ada contoh-contoh beberapa emas yang saya koleksi. Pertama ada 10 gram, 10 gram, ada 1 gram, terus 1 gram juga, 1 juga gram. Total ada 13 gram. Kalau dari harga sekarang 1 gramnya itu sekitar 905.000. Jadi dikalikan ke 10, tapi memang harga emas nggak bisa sih 1 gram 905 terus 10 kalikan 10 enggak. Semakin besar gram yang kita pilih ya semakin kecil perhitungan gramnya gitu teman-teman. Jadi untuk emas ini ada beberapa merek, dan ini salah satunya adalah dari PT Antam. PT Antam, saya pilihin PT Antam karena memang PT Antam paling trusted ya lumayan namanya dikenal gitu. Tapi kalau dari sisi teman saya bilang dia pedagang toko emas, memang kalau misalkan si Nian bilangnya kan 99% murni, baca enggak ya, 99% murni kan. Jadi ya kalau Antam ya memang 99% murni, tapi kalau yang merek lain kemungkinan enggak sampai 99% itu. Tapi ini untuk yang batangan, bukan yang perhiasan. Kalau harga perhiasan harganya beda-beda, harga toko pun masing-masing toko berbeda. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan kita mau ngomong investasi, kita yang ngomong ke batangan. Tapi kalau misalkan mau cuman pakai untuk gaya atau fashion atau sebagainya, pakainya perhiasan. Oke, yang kedua ini kita kalau yang ini namanya konvensional ya. Jadi kita investasi emasnya secara langsung, jadi kita megang di barangnya gitu. Yang kedua kita main di digital, jadi kita si Antam ini membuat, bukan Antam sih, satu organisasi itu membuat, atau kita aku langsung aja lah, lupain, Pegadaian itu membuat aplikasi untuk Pegadaian digital. Kita buka langsung ya. Mulai. Oke, di sini kita buka ya, Pegadaian digital. Oke, ini kita udah buka kita Pegadaian digital. Jadi kita bisa pakai ini untuk beli dan jual dalam waktu yang sangat cepat, tapi kita nggak megang sini barangnya. Oke, kita masukin nomor HP dan passwordnya, bisa pakai email juga. Oke, nah ini teman-teman, ini kita masuk ke aplikasinya. Nah sini saya cuma punya ada 1,2528 gram, dan itu waktu saya beli itu waktu di harga 900 ribuan. Jadi sekarang baru turun di harga 833.000 rupiah per 1 gramnya. Kalau di sini totalnya mainnya per 0,01 gram. Nah di sini kita bisa beli dan jual dalam waktu cepat. Kita klik sini,
Nah ini ada jual dan beli, ada juga ke transfer. Nah ini transfer kemana nih? Bisa ke rekening bank kita atau rekening emas teman kita yang lain, atau rekening emas kita yang satunya. Jadi kita bisa antar emas. Jadi kalau OVO atau Dana itu bisa antar uang, kalau ini antar emas loh. Jadi bukan antar emas sih, antar ya mengantar kan. Jadi apa alah gitu, tahu lah maksud saya, susah banget sih ngomong tuh. Jadi bisa ngirim emas, jadi gitu antar akun. Oke, di sini kita bisa juga misalkan kita nih udah nabung dapat 10 gram dan mau dicetak, bisa juga cetak emas. Nah ini ada tambahan biaya juga untuk cetak emas, kalau nggak salah 30.000 sampai 40.000 per gramnya atau per batangannya. Kita coba batang, ada juga ada Antam UPS. Coba kita coba yang ini aja ya. Oh, tadi denominasi cetakannya Rp85.000 per cetakan. Misalkan kita buat keping ya, enggak tambah, nggak bisa, sorry cuma punya 1,2 gram sebenarnya sih. Oke, jadi untuk 1 gramnya untuk emas Antam 85.000, UPS 40.000, logam mulia Lotus air nggak ada, nggak ada. Jadi gini teman-teman, kalau kita tambahin aja 85.000 ditambah harga sekarang, berarti itu sekitar 920 ribuan ya kan. Padahal kan harga sekarang per 18 Juni itu sekitar 905 sampai 910 harga di pasarannya. Jadi ya tahu lah namanya orang ini dari aplikasi pengen cari keuntungannya gitu, tidak apa-apa. Oke, jadi gitu teman-teman untuk yang beli dan jualnya. Nah di situ kita juga bisa namanya gadai tabungan emas. Jadi misalkan gini, kita punya nih emas 1,2 gram ini. Nah di saat itu kita butuh uang mendadak dan itu harus cepat. Nah bisa nih gadai, dalam artian kita bisa menjual dulu sementara dan nanti akan bisa bayar sesuai dengan kita uang untuk gadainya tadi, maksud saya ya. Jadi kita jual misalkan 1 gramnya 100.000, ya udah kita gadai 50.000 aja. Mas kita ditarik sama mereka atau dari aplikasi ini. Lalu ketika kita mau bayar 50.000, uang mas kita balik lagi. Sesimpel itu sih. Nah ini adalah banyak informasi, dan ini ada juga kurva harga emas dari hari ke hari. Nah ini ada gadai pembiayaan, ini masa ada pembiayaan juga nih ternyata teman-teman. Saya ulas sekalian ini malahan. Ini mengajukan peminjaman. Jadi kita sebagai masyarakat bisa meminjam uang dari sini langsung. Jadi ada akunannya. Jadi kayak udah bener-bener kepegadaian secara online. Jadi kamu nggak usah datang ke tempatnya. Baik, gitu. Tapi saya cuma membahas emasnya aja teman-teman. Jadi lebih simpel, lebih mudah. Jadi kalau misalkan teman-teman membayar pun atau menabung pun 10.000 rupiah pun bisa kayaknya. Saya coba kita beli dari buat tabungan rekening sendiri. Input cuma pembelian 100.000, bisa ada yang 10.000 aja. Coba 10.000 ya guys, 10.000. Oh bisa, minimal 50.000 teman-teman, maksimal. Maaf. Oke, jadi 50.000 kita mendapatkan 0,0601. Jadi kita mau nabung gitu bisa teman-teman, nabung aja, nggak usah mikir naik turunnya, nggak usah mikir, yang penting nabung aja, nabung. Ketika ada 10 gram kita cairkan saja gitu teman-teman, lebih mudah kan. Nah, jadi namanya aplikasi ini Pegadaian Emas gitu teman-teman, gampang banget kalau kita mau nabung atau investasi kasarannya ya. Tapi untuk teman-teman yang ingin bener-bener namanya investasi dan mendapatkan keuntungan dengan cepat, ya bukan di sini tempatnya. Ini cuman ya, tadi aku bilang mempertahankan nilai bukan inflasi, kekayaan saja. Kenapa saya bilang gitu? Misal gini, di tahun 2020 kita bisa punya uang 5 juta dan misalkan kita dapat 5 gram, misalkan ya kejelek seperti itu, 5 gram. Tahun depan kita dengan 5 gram harga tuh naik 1,5 misalkan. Jadi kan kita 5 ke 1,5, ini kan ada sekitar 7,5 juta. Naik nggak? 2,5 naik. Tapi harga atau sorry. Tapi inflasi juga naik teman-teman. Dari misalkan tahun ini kita buka ya. Saya sempat bentar. Ini saya tadi sempat buka browsing ya. Untuk ini saya ceritakan saja ya. Kayak ini. Nah,
Untuk kita bisa lihat tahun 2015 itu 500.000, tahun 2016 440, ini ya harga emas. 2017 560, 2018 600, 2019 715. Jika tidak rata maka kenaikan selama 5 tahun terakhir sebesar 8,6% setiap tahunnya. Bagaimana dengan rata-rata tingkat inflasi dalam 5 tahun terakhir? Tahun 2015 3,35%, 2016 3,02%, dan selanjutnya, dan tingkat rata-rata 5% dari 5 tahun adalah 3,3%. Nah, jadi kita dapat nilai capital gain sebesar 5% ya. Dari harga per tahunnya gitu teman-teman. Jadi kita lumayan sih, nanti nambah capital gain dan nambah juga dari nilai barang atau nilai kekayaan kita. Jadi lumayan lah kalau kita ngomong masalah investasi dan dari emas ini. Tapi tetap menurut saya nggak terlalu gede, dalam artian 1 tahun itu cuma 3% kenaikannya. Nggak apa-apa, tapi itu yang penting kita nabung tapi untung daripada kita nabung di bank kan kena administrasi. Gitu teman-teman, terima kasih buat waktunya, dan jangan lupa terus nabung selagi kita masih bisa bekerja dan selagi kita bisa mendapatkan pendapatan yang stabil dan baik, kita tetap harus menabung. Nggak tahu nanti ujung-ujungnya banyak pendapatan atau pendapatan penghasilan kita yang menurun atau kebutuhannya kita mendesak. Oke, gitu aja. Terima kasih buat waktunya sangat berharga. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Dadah.